Halo Pak Ganda dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nalva Fauzia dengan NIM 010711904141, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah di PES. Nah, pertama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai film My Sister Keeper. Film ini menceritakan tentang Anna Fitzgerald yang dilahirkan ke dunia dengan teknik rekayasa genetika in vitro demi menyelamatkan kakak perempuannya, yaitu Kate Fitzgerald yang menderita acute rhomyolysis leukemia. Nah, awal film ini menggambarkan kondisi keluarga Fitzgerald. Keluarga Fitzgerald terdiri dari Brian Fitzgerald sebagai ayah, Sarah Fitzgerald sebagai ibu, Kate Fitzgerald sebagai anak sulung, Jess Fitzgerald sebagai anak kedua, dan Anna Fitzgerald sebagai anak bungsu. Keluarga Fitzgerald adalah keluarga yang saling mencintai satu sama yang lainnya, dan mereka berusaha keras agar sebaik mungkin untuk mempertahankan Kate agar tetap hidup. Usaha Brian dan Sarah mempertahankan Kate dengan cara menjadikan Anna sebagai donor adalah atas saran dari dokter yang menangani Kate itu sendiri. Sebelum Anna dilahirkan, dokter menyarankan agar Brian dan Sarah segera memiliki anak lagi, dengan pertimbangan bahwa anak yang akan dilahirkan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi donor yang cocok untuk Kate dibandingkan harus menanti donor yang tepat tanpa kepastian waktu untuk mendapatkannya. Untuk beberapa lama, sepertinya rencana Brian dan Sarah untuk menyelamatkan Kate dapat berjalan dengan lancar. Sayangnya, ketika penyakit Kate semakin parah, maka timbul permasalahan di keluarga Fitzgerald. Kate merasa bahwa dia merupakan penyebab masalah di keluarganya dan merasa bersalah. Hal itu disebabkan Kate menyadari bahwa Brian dan Sarah terlalu fokus merawat dirinya, sehingga tidak memperhatikan Jess dan Anna. Jess sewaktu kecil harus ditinggal terpisah dari Brian dan Sarah yang harus fokus merawat Kate. Bahkan mereka telat menyadari bahwa Jess disleksia. Anna pun sejak kecil terpaksa berulang kali menjalani serangkaian tes untuk memastikan bahwa dirinya adalah donor yang cocok bagi Kate. Sayangnya ketika Anna berusia 11 tahun, rencana Brian dan Sarah tidak berjalan dengan lancar. Anna menyewa pengacara Campbell Alexander untuk menuntut keluarganya atas emansipasi medis. Hal ini disebabkan mendonorkan ginjalnya berarti dia tidak dapat melakukan dua hal yang diinginkannya, menjadi pemandu sorak dan bermain bola. Dia meminta emansipasi medis dan hak atas tubuhnya sendiri. Pengacara Campbell Alexander bersedia membantu Anna untuk menuntut orang tuanya, karena beliau merasa senasib dengan Anna dalam hal yang tidak memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri. Brian mengerti atas tindakan yang dilakukan oleh Anna. Bahkan ia sudah memprediksi peristiwa ini akan terjadi semenjak merencanakan program bayi tabung. Berbeda dengan Brian, Sarah menganggap hal ini merupakan tindakan yang bodoh. Sarah yang merasa kaget dengan kelakuan Anna yang menuntut dia. Kemudian, suatu saat di rumah sakit, Kate berbincang empat mata dengan ibunya dan berusaha meyakinkan ibunya untuk merelakan dia pergi. Namun, Sarah tetap belum bisa merelakan Kate dan bersikeras agar Kate tetap dioperasi. Akan tetapi, takdir berkata lain, sebelum operasi sempat dilakukan, Kate meninggal dunia. Dia meninggal malam itu dengan ibunya tidur di sampingnya. Setelah Kate meninggal, kemudian pengacara Alexander membawa hasil keputusan dari pengadilan bahwa pada akhirnya Anna memenangkan kasusnya. Keluarga Fitzgerald berusaha melanjutkan hidup mereka tanpa Kate. Sarah kembali bekerja, Brian mengambil pensiun dini, dan membantu program remaja bermasalah. Jess dan Anna kembali ke sekolah. Jess bahkan mendapatkan beasiswa seni meski sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tetapi setiap tahunnya, tepatnya setiap ulang tahun Kate, mereka selalu pergi ke Montana, tempat favorit Kate. Tindakan Anna menolak menjadi donor bagi Kate dengan menuntut kedua orang tuanya adalah benar. Hasil dari tindakan Anna ini membuat keluarga Fitzgerald lebih bahagia dibanding ketika Kate masih hidup.
Kedua orang tuanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Selain itu, Jess dan Anna bisa mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari kedua orang tuanya dibandingkan ketika Kate masih hidup. Kate sendiri merasa bahagia karena keinginannya terpenuhi dan dia dapat terbebas dari rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Dari film My Sister Keeper ini, kemudian untuk saya akan memilih satu untuk menganalisis, yaitu dari Ibu Sarah Fitzgerald. Nah, di sini itu Ibu Sarah Fitzgerald itu mungkin tidak mengikuti hati nuraninya karena Ibu Sarah ini sebenarnya memiliki hak negatif aktif untuk memaksa Anna mendonorkan ginjalnya. Namun, Ibu Sarah ini tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan rasa aman kepada Anna, tidak hanya kepada Kate maupun kepada Jess. Solusi terapinya itu menggunakan CBT. Nah, terapi perilaku kognitif. Nah, ini tuh kombinasi dari dua pendekatan terapeutik itu yang dikenal sebagai terapi kognitif dan terapi perilaku. Nah, sebenarnya metode pengobatannya juga tergantung pada penyakit atau masalah yang akan diobati. Nah, prinsipnya dasar di balik terapinya itu semuanya itu sama. Apa yang kita pikirkan, bagaimana perasaan kita, dan bagaimana kita berperilaku berhubungan erat, dan semua faktor ini memiliki pengaruh yang menentukan pada kesejahteraan kita nantinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin tidak berkenan di hati. Terima kasih.